Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi hari ini saya akan membahas mengenai analisis regresi linier sederhana. Ini metode dari statistika yang sudah lebih kompleks karena di sini ada uji hipotesa, ada uji korelasi juga di dalamnya, dan juga ada menentukan model terbaik, ada uji distribusi normal. Jadi ini mirip seperti ANOVA. Nah, untuk metode regresi ini ya, regresi satu variabel bebas. Jadi regresi itu ada regresi linier tunggal atau regresi linier sederhana dan ada regresi linier berganda. Regresi linier berganda itu nanti variabel prediktor atau variabel X-nya itu ada 2 atau lebih. Nanti akan kita pelajari pada materi berikutnya. Oke, jadi regresi ini merupakan lanjutan dari analisis korelasi. Jadi pada analisis korelasi ini ya, ini mau dilihat sebetulnya antara variabel Y, ini ya, korelasi itu melihat antara variabel Y dengan variabel X ini bagaimana? Apakah ada hubungannya atau tidak? Jika variabel Y dengan X ini ada hubungannya, maka dilanjutkan dengan yang namanya regresi linier sederhana. Kenapa dia disebut dengan regresi linier sederhana? Karena hanya ada satu variabel prediktor atau istilahnya variabel bebas atau di sini disebut dengan variabel X. Jadi pada regresi ini ada 2 variabel, yaitu ada variabel dependent ya, ini ya variabel dependent atau biasa disebut dengan variabel respon, di mana pada model itu disimbolkan dengan Y, dan ada variabel prediktor atau variabel dependent yang biasanya disimbolkan dengan X. Nah, lalu ini adalah model regresi linier sederhana. Jadi, yang dikatakan satu variabel prediktor itu ini. Jadi, ini hanya mengandung satu variabel X saja. Makanya di sini disebut dengan regresi linier sederhana. Bentuknya adalah Y itu akan sama dengan beta 0 ditambah beta 1X ditambah epsilon, di mana epsilon ini adalah nilai errornya. Sedangkan beta 0 ini adalah suatu nilai konstanta atau nilai yang konstan, dan Y di sini adalah variabel respon. Oke, kalau X ini adalah variabel prediktor. Jadi nanti yang ditentukan itu adalah variabel prediktor yang nilainya akan mempengaruhi ke variabel respon. Nah, untuk mempermudah dalam pemodelan itu misalkan populasinya besar, maka kita akan mengambil sampel. Oke, jadi populasi ini diestimasi dengan menggunakan sampel. Y di sini akan berubah menjadi Y topi. Y topi ini adalah ramalan nilai amatan atau ramalan nilai untuk variabel respon. Oke, lalu B0 ini adalah estimasi dari beta 0, B1 adalah estimasi dari beta 1, dan X ini sama, yaitu variabel prediktor. Nah, ilustrasinya seperti ini teman-teman. Jadi misalkan data di sini, ini ya, ini adalah titiknya adalah misalkan X1, Y1. Nah, nilai Y1 di sini ini adalah nilai aktual atau nilai sebenarnya. Lalu kita menyusun model hingga didapatkanlah model ini. Y topi sama dengan beta 0 ditambah beta 1X. Lalu dengan menggunakan model yang baru ini ya, model ini digunakan untuk menghitung nilai dari Y-nya atau Y topi I atau Y topi 1.
Jadi dengan menggunakan satu nilai X, itu kita mendapatkan nilai aslinya, yaitu X1, Y1, dan kita mendapatkan nilai ramalannya atau nilai prediksinya, yaitu X1, Y1 dengan menggunakan topi, Y1 topi. Jadi ini adalah nilai estimasi atau prediksi, seperti itu. Jadi nanti yang akan kita gunakan untuk memodelkan itu yang ini. Untuk memodelkan, jadi misalkan diketahui X-nya, kita bisa menentukan nilai Y topinya. Nah, selisih antara nilai aktual dengan nilai prediksi, inilah yang dinamakan dengan error. Itu. Lalu di regresi itu seperti pada ANOVA, dia juga ada hipotesanya. Hipotesanya adalah H0-nya adalah beta 1 sama dengan 0, H1-nya beta 1 tidak sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan linier. Kalau tidak ada hubungan linier, itu berarti artinya X itu tidak berpengaruh terhadap Y. Kalau ada hubungan, berarti ya sebaliknya. Statistika ujinya sama, yaitu T, dan ini adalah derajat bebasnya, yaitu N-2. Keputusannya, harapan dari uji hipotesis adalah menolak H0. Kalau menolak H0, artinya ada hubungan linier antara variabel X dengan variabel Y, sehingga variabel prediktor itu berpengaruh terhadap variabel respon secara signifikan. Syarat dari H0 ditolak adalah nilai T hitungnya lebih besar daripada T alfa per 2, V. Ini alfanya yang biasa dipakai bisa 5% atau 10%, atau nilai p-value-nya itu kurang dari alfanya. Oke, kita langsung, ini ada kriteria kebaikan model itu dengan menggunakan R-square atau koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini adalah untuk melihat berapa persentase variabel prediktor dapat menjelaskan variasi dari variabel respon, gitu. Oke, kita langsung masuk ke contoh saja ya teman-teman ya. Contohnya ini sama seperti contoh yang ada di buku saya. Jadi menurut developer itu harga rumah, ini dalam jutaan ya harganya, dipengaruhi oleh luas bangunan. Ini sudah jelas ya. Tapi kita mau menguji seberapa besar pengaruh antara luas bangunan ke harga. Karena sebenarnya yang mempengaruhi harga itu kan tidak hanya luas rumah, tetapi juga bisa lokasi rumahnya. Bisa juga ini luas tanahnya, jadi tidak hanya luas bangunan tetapi juga luas tanahnya, lalu apakah dia di perkotaan atau di pedesaan, lalu berpengaruh juga kapan dia membelinya, jadi ada banyak. Tapi yang kita lihat di sini hanya satu variabel, yaitu luas. Oke, jadi dari sini kita tahu bahwa variabel responnya itu adalah harga rumah, sedangkan variabel prediktornya itu adalah luas. Gitu. Oke, sekarang kita lakukan dulu pemecahannya untuk melihat apakah luas itu berpengaruh terhadap harga. Langkah pertama adalah susunlah hipotesisnya. Jelas ya ini? Berarti hipotesis itu adalah H0, beta 1-nya sama dengan 0, H1-nya, beta 1-nya tidak sama dengan 0. Lalu statistika uji. Nah, untuk statistika uji, ini saya menggunakan Minitab ya teman-teman. Jadi nanti langsung statistika ujinya bagaimana, lalu keputusannya bagaimana. Oke, kita move dulu ke Minitab. Oke, ini sudah saya pindahkan ya. Sudah saya pindahkan, di sini ada harga dan ada luas. Oke, harga adalah variabel respon dan luas adalah variabel prediktor. Kita analisa stat, regression, fit regression model. Oke. Nah, ini saya hapus dulu ya. Jadi responnya adalah harga.
sedangkan harga itu direspon, prediktornya adalah luas. Lalu berikutnya di storage-nya kalian centang ini yang residual dan standardized residual. Ini gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk uji normalitas. Oke. Ini kita pilih. Nah, ketemu hasilnya adalah ini. Oke, ini ada regression, luasnya ini 0,01. Berarti nanti analisis ovarian yang kita lihat adalah ini ya. Ini saya kopikan dulu ke sini. Ini hasil dari p-value-nya. Selain dari p-value-nya, kita juga bisa mengambil nilai dari ini R-square-nya, model summary-nya. Ini juga saya kopikan dulu di sini. Oke. Lalu berikutnya tentu saja modelnya. Modelnya, nah ini regression equation ini adalah modelnya. Ini modelnya. Oke, sekalian kita analisa juga distribusinya. Jadi masuk ke basic statistik, normality test. Yang kita masukkan adalah S residualnya. Kita masukkan ke variabel menggunakan Anderson-Darling. Oke, ini adalah nilai dari p-value-nya. Sebentar. Nanti kita copy paste juga ya ini. Kita copy paste, kita bawa ke PPT. Nah, kita taruh di sini dulu. Ini adalah merupakan uji normalitas. Oke, sekarang kita bahas lagi untuk yang hasilnya ini ya. Jadi setelah kita uji dengan menggunakan Minitab, caranya seperti tadi, maka kita peroleh di sini bahwa nah ini nilai p-value-nya yang kalian lihat itu adalah yang ini. Nah ini luasnya adalah ini 0,01. Berarti di sini statistika ujinya adalah diketahui bahwa diperoleh nilai p-value-nya itu adalah 0,01 atau sama dengan 1%. Maka ini udah ya sampai sini. Lalu keputusannya dengan menggunakan kita pakai alfa 5%, 5% terhadap 1% dibandingkan, maka p-value itu jelas kurang dari alfa, sehingga H1 diterima. Kalau H1 diterima, efeknya apa? Efeknya adalah berarti luas bangunan itu berpengaruh signifikan terhadap harga. Seperti ini. Nah, setelah kalian mendapatkan variabel yang signifikan yaitu luas bangunan, langkah berikutnya adalah berdasarkan ini tadi ya, model summary-nya, kita tahu bahwa R-square-nya itu 0,58 atau 58%. Artinya apa? Artinya dari 58% ini, maka luas bangunan itu memberikan persentase sebesar
58% terhadap variasi harga. Jadi artinya variasi dari harga ini ya, variasi dari Y-nya itu dipengaruhi oleh luas bangunan dengan persentasenya sebesar 58%. 58% berarti kan kalau misalkan dari 100% itu masih ada 42%. 42% ini dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model, yang tidak ada dalam model. Misalkan apa? Misalkan lokasi bangunan seperti yang saya bilang tadi. Nah, kalau sudah sekarang kita masuk ke uji normalitasnya. Uji normalitas berarti syarat dari regresi linier itu dia harus berdistribusi normal. Yang berdistribusi normal ini adalah residualnya. Residual ini pakai yang standardized residual ya, atau SRES untuk tesnya. Jadi hipotesanya adalah H0 itu residual berdistribusi normal. H1 itu residual tidak berdistribusi normal. Lalu statistika ujinya, dari hasilnya ini diketahui bahwa p-value-nya adalah 0,524. Berarti kesimpulannya adalah dengan alfanya 10% ya yang paling besar, diketahui bahwa p-value ini lebih besar dari alfa sehingga H0 diterima. Kalau H0 diterima berarti residual itu normal. Kalau dia normal berarti modelnya itu sudah sesuai gitu. Karena ini baru satu variabel ya, jadi dia lebih sederhana. Kalau sudah, sekarang kita akan membahas ini. Apa maksudnya regression equation-nya? Nah, B0-nya itu adalah 98,365. Ini ya, B0-nya adalah 98,365. Jadi bentuknya itu kan begini. Kalau dituliskan matematis, Y topi itu adalah 98,365 ditambah 0,1097X. Seperti ini. Berarti saat luas rumahnya 0, jadi kalau X-nya ini 0, maka harganya adalah 98,365 juta. Tetapi jika dilihat hal ini tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena luas itu kan tidak mungkin 0 atau negatif. Sehingga berdasarkan nilai B0 dapat disimpulkan bahwa harga rumah yang dipengaruhi oleh luas itu pasti lebih dari 98.365.000 atau 98,365 juta. Itu untuk interpretasi B0-nya. Lalu untuk B1-nya 0,1097. Nah, tanda di depannya ini ya, koefisien di depannya X ini kan positif. Kalau dia positif ya, ini kalau dia positif, itu artinya berarti sama seperti tadi, korelasinya positif. Kalau X-nya naik, berarti Y topinya naik. Kalau X-nya turun, maka Y topinya juga turun. Interpretasinya seperti ini. Saat luas bertambah, maka harga rumah juga akan lebih mahal. Karena nilainya 0,1097 dapat diartikan bahwa setiap kenaikan luas rumah sebesar 1 meter persegi akan menaikkan harga rumah sebesar 0,1097 atau sebesar 109.700. Jadi setiap luas rumahnya bertambah 1 meter persegi, harganya akan naik menjadi 109.700. Itu adalah interpretasi dari modelnya. Oke, jika ada pertanyaan lebih lanjut, seperti biasa, silahkan ditanyakan melalui WA Group ya teman-teman. Terima kasih.